Masih di 60 menit terapi sholat bahagia dulur El Victor. Saya Nikma Aziz bersama Prof Ali Aziz bersama Mas Helmi Anshori sampai jam 8 nanti. Prof, halaman 64, halaman 65, duduk di antara dua sujud. Masya Allah. Betul ya. Prof, ini sebenarnya lama gitu Prof, kalau ini karena ini menyangkut sebuah doa yang sangat kompleks. Iya, sangat kompleks, menyangkut kalau soal dunia akhirat. Doanya Mbak sudah tahu semua. Tapi filosofinya di mana gitu loh. Maka saya jelaskan. Kenapa doanya kok bunyinya itu toh? Betul. Itu toh, bunyinya itu kenapa harus ada duduk di antara dua sujud gitu. Nah, sekarang berapa lama duduk di antara dua sujud itu? Ya. Sekarang coba lihat halaman 64 poin 3, tolong dibaca Mbak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk di antara dua sujud hampir sama lamanya ketika ruku dan sujud. Masya Allah. Sampai? Ruku dan sujud. Terus? Sampai sahabat mengira beliau sedang lupa. Duh Mbak. Masya Allah. Sujudnya Nabi kan sangat lama. Sujudnya lebih lama Prof. Iya. Nah, ternyata Nabi itu pernah tidak selalu ya. Duduk di antara dua sujud itu lama. Sama dengan rukuknya dan sujudnya. Tolong ini yang sudah membaca buku saya ini, kalau ada orang duduk di antara dua sujud kok lama sampai sekian puluh menit, jangan tanya. Paham toh? Jangan tanya kenapa lama. Ya karena Nabi melakukan. Lalu apa yang dibaca? Ya itu Rabbi firli warhamni itu. Toh? Ini butuh lama loh. Nah sekarang Rabbi firli, mamanya gini Mbak ya. Rabbi firli wahai Allah ampunilah aku. Oke ya. Kalau saya kembangkan lagi, ampunilah aku. Itu saya singkat menjadi kemana tamu bisa salam. Kemana tamu bisa salam. Ya, itu keluh. Berarti saya, ampunilah saya sering mengeluh. Saya ini jujur loh Mbak, saya walaupun larang mengeluh ya. Tapi ngeluh juga ya Prof? Iya mengeluh juga. Jangan merasa suci toh. Sekali lagi jangan mengagumi orang lewat ceramahnya. Anda mengagumi saya umpamanya, karena isinya ceramah itu, enggak lah. Saya jangan dibayangkan seperti ini. Saya ini sedang berjuang seperti Anda. Subhanallah. Saya ini sedang belajar sama dengan Anda. Ampunilah saya, aku sering mengeluh. Paham tak Mbak? Karena sering mengeluh. Maafkan saya sering marah. Sering marah atau pernah marah yang tidak rasional. Marah. Nafsu. Saya masih sering gagal melawan nafsu. Iya, nafsu apa saja? Iya toh. Ya nafsu makan, nafsu dengan lain jenis dan seterusnya toh. Manusia ya Bro ya. Ke mana? Terus? Ke mana? Tamu? Tauladan. Maafkan saya belum menjadi tauladan yang baik. Saya belum menjadi tauladan yang baik sebagai seorang ayah. Saya belum menjadi tauladan yang baik sebagai seorang suami. Allahu Akbar. Saya belum menjadi tauladan yang baik sebagai seorang pengajar. Saya belum menjadi tauladan yang baik sebagai seorang penceramah. Subhanallah. Terus Mbak, munafik. Saya jujur ya Allah, ampunilah saya. Masih ada sifat-sifat munafik yang nempel pada saya. Gitu. Ya toh Mbak. Jadi lama toh. Ya. Terus apa lagi Mbak? Bisa. Kemana tamu Ya Allah ampunilah saya karena saya bicara yang tidak produktif. Bicara yang tidak bagus. Saya sering bicara yang tidak ada gunanya. Atau saya bicara yang menyakitkan hati. Saya bicara yang dosa. Terus apa lagi Mbak? Prof. Saya sakit hati. Sakit hati. Maafkan saya kadang-kadang itu masih sakit hati dengan seseorang. Lah untuk apa toh Mbak disembunyikan tuh untuk apa? Anda ini berpura-pura suci itu di hadapan Allah tidak ada gunanya kok. Kayak bujui manusia saja. Nah kan ini mumpung menghadap Allah, jujur. Saya tahu, jadi berkali-kali saya katakan, sudahlah.
Anda belum minta maaf, Anda mengakui saja, itu sudah lumayan bagus. Tamu bisa saya sakit hati. Terus apa salam ya? Sal itu sholat, Mbak. Ampuni saya, sholat saya seringkali tanpa perenungan. Sholat tanpa perenungan. Iya toh, Mbak. Lawan tergesa-gesa, Mbak. Nggih. Ada tamu. Nggih, Bro. Ya toh? Itu di tempat umum yang gantian sholatnya. Nggih, Masya Allah. Atau ya di rumah cuma ya ndak mood saja. Kok sering nggak mood ya, Bro? Nah, iya toh. Sholatnya sering nggak mood ini, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Terus apalagi, Mbak? Lam ya, Bro. Am itu amanah. Saya ini belum menjadi orang yang bisa dipercaya 100%. Masya Allah. Nggih, Prof. Terus berjuang ini ya, Prof ya. Iya. Nah itu baru Robby Firly, Mbak. Robby Firly. Ya toh, Mbak. Baru Robby Firly. Baru Robby Firly. Maka di sini saya kemudian memahami, saya renungkan Nabi itu kok sampai duduk di antara dua sujud ini sampai sama dengan sujudnya apa? Sekarang Robby Firly saja itu. Sekarang, Mbak, itu baru dosa-dosa yang saya hitung. Ini sudah menitan ya, Prof ya? Iyalah kan sudah menitan. Nggih. Itu duduk di antara sujud. Lah belum nanti kalau dosa yang lain, Mbak. Diteruskan. Masya Allah, iya Prof, lama sekali. Nah kalau yang Robby Firly ampunilah saya ya hanya ya lewat gitu. Tapi kalau itu dipreteli, Mbak, itu di breakdown, ya dirinci satu persatu. Dosamu itu apa? Allah bisa mengatakan, dosamu itu apa? Kamu ngerti nggak kamu berdosa? Jangan-jangan kamu itu minta ampun sendiri, kamu enggak sadar dosa-dosamu. Terus saya jelaskan. Kemana tamu bisa salah? Iya ya Allah, saya ini sering mengeluh. Atas takdirmu itu saya sering mengeluh. Maafkan saya ya Allah, saya ini sering kali marah yang karena persoalan-persoalan kecil gitu loh. Marah. Nah, ampunilah saya karena saya ini seringkali masih dikendalikan oleh nafsu, bukan oleh akal. Nafsu apa saja ya, Prof ya? Ampunilah saya ini wajah saya, kelakuan saya ini belum menjadi contoh yang baik, teladan. Paham, Mbak ya? Munafik, unsur-unsur munafik itu. Lah sekarang kita kan cirinya orang munafik kan bohong toh, Mbak. Paham toh? Munafik ya, Prof. Kita bohong lewat WA ya munafik toh. Bohong lewat WA, Prof ya. Kan munafik. Nggih. Lalu yang kedua, orang munafik itu enggak jelas, minta sesuatu tapi enggak dimanfaatkan. Minta sesuatu tapi tidak dimanfaatkan. Iya, orang munafik itu kan gini loh. Saya minta air untuk diminum, ternyata di depan saya itu air dibuang. Oh. Nyata. Lah sekarang saya ini minta petunjuk tapi diberi petunjuk dan dilakukan. Saya munafik. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan aku petunjuk, tapi petunjuk diabaikan. Ayo. Astagfirullahaladzim. Saya jujur, ya Allah ampunilah ahli itu munafik. Sudah dikasih petunjuk. Jadi umpamanya saya disebut orang munafik kon. Iya, itu nah. Iya, begitu ya, Prof. Betul. Ya Allah, nggih. Ya memang gimana sekarang? Jadi ihdinas siratal mustaqim, berikan aku petunjuk. Setelah diberi petunjuk diabaikan. Sama dengan orang yang tak minta jus apokat. Setelah jus apokat ternyata ditumpahkan di comberan di depan saya. Gitu ya, Bro ya. Astagfirullahaladzim. Ya toh? Jadi luar biasa. Antara mulut dengan ketindakan itu tidak cocok. Mulutnya minta petunjuk, tapi ternyata kelakuannya tidak butuh petunjuk. Kemana tamumu itu munafik, itu tadi bicara yang tidak baik ya. Sa itu sakit hati. Ya walaupun nanti diupayakan dimaafkan, tapi ya masih muncul gitu. Gitu loh, Mbak. Sal itu salat yang masih belum baik, betul. Itu belum amanah. Belum amanah. Nah sekarang umpamanya, Mbak, wa'afini ya. Wa'afini itu kan kesehatan, Mbak ya. Kesehatan dan rezeki. Nah sekarang kalau dipreteli, ya Allah
berikan aku rezeki. Warzukni itu udah enggak bisa tidak. Anda terjemahkan ya warzukni rezeki, berikan aku rezeki. Nggih, warzukni ya Prof ya. Warzukni lah. Warzukni. Warzukni berikan aku rezeki. Allah bertanya, kamu minta apa? Saya minta, saya ingin menghajikan ini loh, menjadikan tetangga saya yang tukang muadzin. Tukang muadzin masjid itu loh. Berikan aku rezeki supaya bisa menghajikan muadzin ini. Oh, Masya Allah, nggih Prof. Ya toh? Nggih. Apalagi berikan aku rezeki supaya saya bisa membangunkan rumah bibi saya yang masih reyot, yang janda tua itu. Yang barusan ditinggal wafat oleh suaminya dan juga 2 anaknya itu. Masya Allah. Apalagi saya berikan rezeki ya Allah supaya saya punya murid SD yang cerdas tapi miskin. Saya ingin dia mendidik dia sampai profesor atau menjadi penghafal Quran. Masya Allah. Loh, ayo sekarang duduk di antara sujud sudah lama. Warzukni. Itu artinya menjadi doa itu, duduk di antara sujud itu menjadi sangat panjang karena itu di breakdown, disebutkan secara rinci. Kalau sekarang warhamni, kasihilah saya. Itu dan Masya Allah panjang Mbak itu. Prof, kalau duduk di antara 2 sujud misalkan Robbil Firli ini, duduk di antara 2 sujud yang ini, kemudian nanti duduk di antara 2 sujud lagi warhamni. Boleh. Gitu boleh Prof ya. Tidak harus ya, Masya Allah. Pokoknya sholat itu lebih lama lebih baik. Begitu saja. Kita yang lebih cepat lebih baik. Kan gitu. Kita ini selalu berpikir ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat lebih bagus. Iya. Ya. Jadi kalau saya mengulang kembali bahwa Nabi itu pernah duduk di antara 2 sujud hampir sama lamanya ketika ruku dan sujud. Betul. Jadi jangan ada yang bertanya. Ini ada tamu ini masih bertanya, Pak Mul ini. Kayaknya udah kangen sama pendamping. Iyalah. Pak, saya itu pernah sholat rakaat 2 rakaat. Sudah selesai itu ada sebelah saya sujudnya itu belum diangkat-angkat. Saya bilang Pak Mul tadi itu. Pak Mul ikut PTS penataran training sholat masih bertanya gitu, memalukan saja itu. Kan kita sudah memberitahu bahwa sujudnya Nabi itu lama. Loh kenapa? Kenapa lama? Kenapa lama? Ya itu karena ada banyak permintaan yang diminta. Betul ya. Prof, ini berarti sholat lama, sujud lama, duduk di antara 2 sujud lama ini dilakukan ketika dalam keadaan sholat sendiri ya Prof ya? Tidak berjamaah. Bisa juga berjamaah kalau jamaahnya itu sudah setuju. Oh, kalau setuju semuanya ya Prof ya? Ada instruksi begitu. Lah ini kan Nabi itu, ini kan lagi jamaah sama ini sahabat pas waktu ini. Jamaah ya, Prof? Iya, sampai sahabat mengira Nabi itu lupa rupanya itu. Oh iya, ini pas pada waktu jamaah. Kok Nabi kok ketenggengan gini kayak gitu? Kok lama gitu? Jangan-jangan lupa ini. Nah sahabat itu Nabi itu sholatnya waktu jadi imam lama karena Nabi itu tahu makmumnya ini orang pilihan. Oh, makmumnya orang pilihan. Ya, kalau Nabi itu tahu yang jadi makmum itu saya, tidak mungkin lama. Jadi pada saat ini nih sholatnya pada. Kalau yang waktu itu yang jadi makmum itu Mas Hilmi. Nikmah misalkan. Nikmah. Pak Mbol ikan sepat, ikan gabus gitu ya. Iya, itu kita itu lah sholat itu mestinya ya tidak begitu. Mestinya ikan sepat, ikan gabus, semakin tidak cepat semakin bagus. Nah kita ikan sepat, ikan bagus, semakin cepat semakin bagus. Sholat itu ikan sepat, tidak sepat. Iya, gitu toh. Tidak cepat. Tidak semakin cepat, tidak semakin bagus. Jadi semakin tidak cepat itu semakin bagus. Lama toh Mbak itu. Nah itu. Jadi ini kebutuhan di Masya dunia. Allah, terlengkap ini doa terlengkap. Tidak hanya di dunia atau Mas? Dunia akhirat. Tidak ada itu. Kebutuhan dunia akhirat. Dunia akhirat. Ya? Karena apa kok doanya itu isi dunia isi akhirat? Iya. Karena duduk di antara 2 sujud itu adalah akan sujud kedua, yang sujud kedua itu adalah simbol kematian. Gitu loh. Subhanallah. Pengantar itu. Jadi duduk di antara 2 sujud ini adalah untuk mengantar pada sujud yang kedua. Iya, sujud kedua. Sujud kedua itu adalah sujud kematian. Sujud pertama kan sujud mengingatkan tercipta dari tanah.
Jangan sombong. Kamu itu siapa toh? Kamu itu dari bahan yang diinjak-injak manusia itu. Itu toh. Nah, sujud kedua itu. Yang walaupun itu demikian ya, di samping itu sujud itu yang sujud itu semakin yang berikutnya itu semakin dekat kematian, karena umur itu kan detik per detik kan semakin dekat pada kematian. Itu filosofinya. Maka sekali lagi kajian kita pagi ini adalah judulnya adalah tentang filosofi duduk di antara dua sujud. Perenungan duduk di antara dua sujud ini kemudian kalau misalnya daftar atau listnya itu dipakai lagi dalam sujud. Boleh. Sama toh. Sama, tidak apa-apa. Masya Allah. Kenapa tamu bisa salam gitu? Kemana tamu bisa salam? Prof, ya? Memang nggak saya ajarkan, Mbak. Itu mengapa tidak saya ajarkan? Itu yang kemana tamu bisa salam tadi nggak saya ajarkan. Itu memang saya sediakan untuk kelas intermediate. Oh. Lah sekarang, Mbak ya, sekarang saya ini yang untuk kelas elementary ini kan hanya aksi toh, Mbak. Aksi. Ampunan, kasih, sejahtera, iman toh. Saya tidak ngajari itu. Makanya kalau nanti sudah training PTSB itu tahap 1 itu orang sudah mulai bisa, baru saya adakan yang lebih dalam lagi. Sudah ada rencana? Tingkat intermediate. Sudah ada rencana untuk? Sudah ada, bahannya sudah ada. Ya. Tinggal menata. Kalau nanti tasyahud nanti saya jelaskan lagi suatu saat tentang bagaimana model intermediate itu. Subhanallah, ini duduk di antara kelas dua itu. sujudnya ya Prof ya? Iya. Kelas intermediate. Nah kenapa enggak kita ngajari aksi saja itu masih belum paham. Ya, belum paham. Ada yang sudah paham yang tidak dipraktekkan. Termasuk tadi lamanya duduk di antara dua sujud sama dengan rukuk dan sujud ini intermediate ya? Iya betul. Dulu pernah diterangkan. Belum pernah dijelaskan Prof Ali. Walaupun ada di buku ini tapi belum pernah dijelaskan Prof Ali. Baru kali ini. Tidak bisa. Jadi kalau Anda itu makan satu piring, jangan dimakan sekaligus. Ya toh. Makan kacang satu toples, mongop terus ditumpahkan. Ya kan? Dijemok batu ikan gendeng kan gitu. Nah saya ngajari sholat juga begitu, Mbak. Ya pelan-pelan. Jangankan orang lain. Saya ini kalau mau mempraktekkan sesuatu itu juga bertahap. Ini dulu. Kemana tamu bisa salam saja. Itu lebih dari 4 bulan saya untuk menjalankan itu. Ya merumuskan, ya mempraktekkan. Kalau merumuskan gampang. Oh gampang ya mempraktekkannya. Mempraktekkan itu loh. Dicoba dulu. Lawang belum dicoba, dia sendiri aja belum nyoba kok berikan orang. Itu. Ya. Allah. Ya duduk di antara dua sujud. Ya. Di antara dua sujud. Ini memang, masya Allah. Saya kira begitu ya, Mas Hilmi. Kita buka tanya jawab. Boleh, atau iklan atau apa sih? Break dulu sebentar Prof. Nanti kemudian ada beberapa pertanyaan. Silakan dulur El Victor bisa bergabungnya di 081234939390 ya. Sekali lagi di 081234939390. Kita pesan-pesan dulu Mas Helmi ya. Kembali ke Fajar Syiar 60 menit terapis sholat bahagia. Alhamdulillah pagi ini dan wakaf Al-Quran alhamdulillah sudah kita buka kembali untuk program wakaf Al-Quran terjemah untuk mencerdaskan umat. Ini adalah pemikiran profesor. Arahan pemikiran profesor. Apa itu? Saya mengusulkan jangan hanya Quran tapi terjemah. Nanti kalau nanti kita itu hanya Quran, hanya dapat pahala atau Mas. Enggak dapat ilmu. Pemahamannya enggak ada. Nah, kita itu kan mengharapkan jangan hanya dapat pahala. Tapi juga dapat ilmu gitu. Masya Allah. Kita dapat ilmu. Masya Allah. Sebab Quran ini kan memberi ilmu toh, petunjuk. Tidak hanya pahala, tidak hanya berkah, tetapi itu pemaknaan itu. Umpamanya di situ terjemah wa ifaidza farauta fansob. Jika kamu telah selesai maka
segera bangkitlah untuk melakukan sesuatu. Penyemangat. Itu kan bagus toh. Penyemangat Prof ya. Jadi kalau mengerjakan itu segera selesaikan. Sebab masih banyak pekerjaan yang lain. Masya Allah. Satu ayat itu saja terjemahnya itu Mas Hilmi ya, direnungkan. Jadi jangan banyak-banyak lah. Jadi mungkin sehari sampai seminggu itu satu ayat itu. Begitu Prof ya. Iya. Subhanallah. Itu sudah ngaji Prof ya. Iya, ya itu ngaji, merenung, faida farota fansab. Kalau kamu selesai bekerja, lah segera kamu sholat. Sekarang saya balik. Jika kamu sudah selesai sholat, Bekerja. segera kerjakan. Segera kerja. Iya, tidak tidurlah. Tidak istirahat lah. gitu ya, Enggak, Prof ya. gitu toh. Tapi langsung Direnungkan saja itu sampai 2 hari 3 hari. Ya Allah. Lah kalau hanya diurut saja, nggak bisa Mbak. Ya Allah, nggih. Ini Jadi- berarti untuk siapapun ya Iya, Prof ya, betul. untuk siapapun. Saya merenungkan ya, baca surat As-Sajdah saja ya. As-Sajdah, Gitu. As-Sajdah itu kan hanya sedikit tuh. Nggih. Itu hampir setahun buat saya. Mantap, Bro. As-Sajdah itu. Iya. Oh, Tadi pagi itu saya baca itu baru berpikir, oh iya ya. Jadi selalu Quran itu dipelajari ketemu yang baru, nanti dipelajari lagi ketemu yang baru Ketemu lagi. lagi. Gitu Prof Saya ya. subuh tadi itu, salat qobliyah subuh tadi itu membaca surat As-Sajdah. Nggih. Itu ternyata, tidakkah kamu tahu betapa banyak generasi dulu yang kami hancurkan? Yang kami hancurkan. Terus apakah itu adalah ayat-ayat Allah, kenapa tidak kamu dengarkan? Faham tak Mbak? Terus perhatikan, apakah kamu tidak tahu bahwa saya ini telah menggiring mendung itu ke tanah yang tandus? Afala yubsirun. Afala yubsirun? Mengapa kamu tidak melihat? Mengapa kamu tidak melihat? Jadi kalau sejarah, karena sejarah itu masa lalu, itu berarti fungsinya pendengaran. ya. Iya toh. Nggih. Lah kalau yang ini real sampai hari ini, mendung digeser ke bawah, hujan itu kan sampai hari ini. Maka Quran bicara afala yubsirun. Mengapa kamu tidak melihat? Loh. Afala yubsirun. Satu, yang kedua, yang ini tuh pakai otak kiri, yang ini pakai otak kanan. Nggih. Otak kanan itu kan gambar. Nggih. Mengapa kamu tidak melihat? Loh, melihat kenyataan real. Afala yubsirun. Jadi Quran itu kadang-kadang mengimbangkan antara otak kanan, otak kiri. Otak kiri ya Prof ya. Jadi kalau yang menyangkut yang real itu gambar itu otak kanan. Tapi kalau penjelasan kata itu Otak kiri ya Prof otak ya. kiri. Kanan kiri diseimbangkan. Nah itu mengapa wudhu itu diusap kanan kiri. Iya. Nah itu saja perenungan. Jadi mengapa kita harus juga baca Quran dan terjemah. Wudhu itu Ya. kepala diusap Nanti kanan suatu kiri saat, ya Prof nanti ya. suatu saat, walaupun agak besar, agak banyak, ya mungkin kita lanjutkan pada wakaf tafsir, Nggih. tafsir juz amma, Subhanallah. Nggih Prof insyaallah. supaya kita ini tambah cerdas meningkat, gitu, tambah meningkat. cerdas dulu Mas. Gitu. Nggih Prof. Jadi jangan hanya hafalannya yang bertambah, tetapi juga pemahamannya. Sebab dengan pemahaman itu nanti semakin kita mencintai Al-Quran dan mengerti apa yang kita lakukan. Itu Silakan dia. ada pertanyaan. Oke. Nggih, banyak Prof pertanyaan pagi ini. Ini soal wakaf Profesor sudah mendahului ini. Sudah? Iya betul. Sudah wakaf. Saya sudah. Sebelum Ramadan ya Prof ya. Ya. Sebelum Ramadan beliau sudah mendahului. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah senang. Prof Ali mendahului banyak kemarin ya. Iya. Sama Yai Ayo. Imam, sama Yai Zaki juga sudah. Nggih, Prof Nah ini. kita akan malu tuh Mas Hilmi. Ya, toh. Tadi Kita sudah. malu. Saya ini ya melakukan sesuatu itu kadang-kadang ya mikir itu. Saya nek ngomong ya wenake lah, terus mana buktinya itu Enggak. mana. Perenungan munafik tadi Prof ya. Iya, jadi perenungan munafik. Nggih. Kemana tamu bisa salam. Kemana tamu bisa salam. Silakan ada. Prof ini ada pertanyaan. Oh ya Mas Helmi ada yang disampaikan? Sambun ya. Prof, doa duduk di antara dua sujud itu apa boleh kebolak-balik? Boleh. Boleh ya Prof Boleh. ya? Tidak urut nggak apa-apa? Nah coba lihat dia di buku ini kan. Nggih. Di buku ini kan urutannya kan juga begitu toh. Nggih. Ya ada yang ya kan Robby gitu. Firly. Ada yang inilah ada. Oke. Ada yang Robby Firly saja 2 kali. Oke. Robby Firly. Robby Firly. Terus ada
Allahumma gfirli. Oh iya Prof. Warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Iya toh Pak Silmi? Jadi redaksinya banyak Prof. Iya, terus yang ketiga Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Warfa'ni. Nggih. Ya toh? Ya. Belum wahdininya. Ya. Makanya ini wahdininya kan di depan tadi Mas Silmi. Yang makanya ini oleh ulama-ulama kita itu dicampur jadi satu. Jadi di sini akhirnya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Itu diulek jadi satu. Karena ada dari Rabbi firli saja, maka kemudian seringkali di antara kita ini. Nah kalau terawih ya ini Mas Firli. Rabbi firli. Iya. Oh, cepet ya. Iya, Rabbi firli. Terawih. Iya. Rabbi firli. Luar biasa ini. Ada lagi pertanyaan? Iya, kalau terawih itu Masya Allah. Dan duduk iftiros dan duduk ik'a. Apakah sama perempuan dan laki-laki? Sama. Sama ya Prof. Boleh. Ya? Sama. Boleh. Dicoba saja ik'a ya kalau sholat di rumah ya. Lalu agak lama, lalu semakin lama lututnya diajukan sedikit. Agak maju ya Prof. Untuk perempuan Sama. Nanti kalau lutut dimajukan, maka resikonya ini ujung jari ini semakin nekuk. Paham toh? Nggih. Kalau sudah kuat, majukan lagi. Majukan lagi. Sampai itu saya belum bisa. Sebetulnya saya itu target agar supaya jari-jari itu bisa mepet kaki. Ditekuk sampai orang itu loh apa? Balet itu. Oh iya Prof. Tapi saya belum bisa sampai sekarang. Belum bisa. Tapi ketika sulit. Ya enggak ada kalau mau latihan ya enggak lah. Sekarang bagaimana Mas Willy punggung dipeluntir jadi tekuk seperti itu bagi balet bisa sama-sama tubuhnya kok. Cuma sana latihannya berapa puluh tahun. Nah kita nggak mau latihan. Belum latihan. Tetapi saya waktu di Swiss itu saya tunjukkan saya bisa menekuk jari itu sampai seperti itu. Dia kaget itu fisioterapi itu. Saya kalah dalam hal ini. Anda menang itu. Saya belum bisa itu. Nah, silakan ada berikutnya. Ada Mbak Khorida, Prof, Mas Helmi, Mbak Nikma, mohon maaf lahir batin. Ya, silakan. Prof, berarti posisi duduk ik'ah itu posisi paha miring atau tidak lurus ya Prof? Toh. Paha miring gimana? Ya enggak toh. Malah tengah-tengah ya Prof? Ik'ah itu bertumpu pada tumit yang didirikan, ditegakkan kok. Dua tumit itu ya Prof? Iya toh. Dua tumit itu sama-sama berdiri. Iya. Berarti nggak miring. Jarinya menghadap kiblat. Jarinya sama-sama menghadap kiblat. Sama-sama ditekuk. Gitu ya. Nah ini yang berat yang asam urat itu. Kalau dipaksa gimana Prof? Oh jangan ya Prof ya. Tapi pelan-pelan bisa. Pelan-pelan ya. Nah, asam urat itu sebetulnya kan faktornya kan G tuh, faktor G. Oh. Apa Bro? Gerangsang. Asli itu Prof ya. Asli faktor G. NG Bro. Gerangsang. Iya tuh artinya itu karena apa ya? Makan banget. Makanya. Allah. Nah kalau makanya itu tidak banyak terus diseleksi kan ya lumayan aman loh. Ya, lalu sudah tahu setelah makan pedeng pincang tuh itu ya masih enak ya Pak. Ya wis. Enak ya Bro. Enak terus ya. Ya silakan ada lagi. Apalagi bebeknya Butohiro punya Itohiro Bro. Waduh. Enak itu Bro. Biasa. Prof, sujud pertama tadi untuk apa Prof? Kalau sujud kedua untuk menghantar ke kematian. Kedua kalau sholat dengan duduk, sujudnya dari duduk apa nanti di akhirat akan menjadi sinar di dahi seperti sujud ke lantai. Karena banyak orang yang melakukan itu karena keterbatasan gerak. Iya, apanya toh? Ya sujud pertama tadi kan sudah saya katakan, itu menunjukkan bahwa kita itu disuruh mencium tanah supaya ngerti bahwa kita terbuat dari tanah gitu.
Nah, bagi yang tidak bisa ya tidak usah begitu. Okay. Tapi intinya sudah sama. Sebetulnya Anda sedang mencium tanah, cuma tidak sampai ke tanah karena diberi sakit, toh. Okay. Ada lagi, silakan. Ada pertanyaan begini, Prof. Ketika membaca doa lain-lain di antara duduk, di antara dua sujud itu di dalam hati atau boleh nggak dilahirkan ya, Prof? Matur ya, kalau saya di dalam hati saja aman. Di dalam hati ya lebih aman. Supaya nanti tidak menimbulkan kontroversi lah gitu. Kecuali redaksi dari Rasulullah. Loh, redaksi dari Rasulullah ya kalau saya ya sudah ini redaksi dari Rasulullah ya ini. Misalnya ini saja tidak usah banyak-banyak untuk apa toh dari Nabi ini, tapi tolong dipreteli gitu loh. Jadi waaf ini sembuhkan saya, sehatkan saya lah, di situ silakan minta toh. Ya toh Mbak? Ini saja sudah banyak. Ya kan gitu. Sekarang warfa'ni ya naikkan derajat saya. Derajat apa? Tingkatkan keimanan saya, jangan kau kurangi. Tingkatkan kebahagiaan saya, jangan kurangi, kan gitu. Itu harus jadi preteli. Untuk apa tambah-tambah lagi yang banyak, untuk apa? Saya tidak berani. Karena kalau sujud memang Nabi menyuruh perbanyaklah doa di situ. Kalau sujud, Prof. Kalau di dalam doa antara sujud tidak pernah ada perintah itu. Jadi doa yang sudah maka doa yang sudah ada ini itu kemudian itu tolong dipreteli, diperinci gitu loh. Kurang apa? Tolong ini sudah lengkap ini. Kurang apa lagi? Minta apa sih? Minta apa? Bukan kurang, Prof. Karena bacanya sedikit. Robek Firly. Ya karena tidak paham saja. Nggak paham saja. Dan tidak mau telaten saja. Ada kelonggaran itu pada waktu sujud ya, Prof ya? Iya, untuk banyak doa beragam itu pada waktu sujud itu. Ya betul. Sujud yang lama itu ya. Ya karena tidak paham. Tidak paham. Prof, ini jam 8, Prof. Loh, iyalah. Monggo, Prof. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratah. Amin ya Allah. Wa fil akhirati syafa'atah. Amin ya Allah. Wa bil jannati ru'yatahu wa murafaqatah. Amin ya Allah. Wahai Allah, melalui salawat kami kepada Nabi Muhammad, mudahkan kami sekeluarga untuk beribadah umroh dan haji di Makkah. Amin ya Allah. Jadikan Nabi SAW penolong kami pada hari kiamat. Dan pertemukan kami sekeluarga dengannya di surga. Amin ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallam. Allahumma ja'alna min khiyari ummati. Amin ya Allah. Wasairina yamal qiyamati tahta liwa'i. Amin ya Allah. Wahai Allah, melalui salawat kami yang singkat ini, jadikan kami orang-orang pilihan Rasulullah. Dan pada hari kiamat nanti bariskan kami menuju surga di bawah benderanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Istamil al-sinatana fi madhihi wa nusrati. Amin. Wahai Allah, melalui salawat kami kepada Nabi Muhammad, jadikan lidah kami tiada henti bersalawat kepada Nabi-Mu. Amin ya Allah. Dan bersemangat menyebarkan agama yang diajarkannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ahyina mutamassikina bi ta'atihi wa mahabbatihi. Amin. Wa amitna ala sunnatihi wa jama'ati. Amin ya Allah. Wahai Allah, melalui salawat kami kepada Nabi Muhammad, hidupkan kami dengan cinta dan taat kepada Nabi-Mu. Amin ya Allah. Dan wafatkan kami sebagai muslim yang berpegang teguh pada ajarannya. Amin ya Allah. Para sahabat dan pengikutnya. Amin ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adkhilna ma'ahul jannah fa innahu awwalu man yadkhuluha. Amin. Wa anzilna ma'ahu fi qusuriha fa innahu awwalu man yanziluha. Amin. Amin ya Allah. Wahai Allah, melalui salawat kami kepada Nabi Muhammad, masukkan kami ke dalam surga bersama Nabi-Mu. Amin. Sebab dialah yang pertama kali memasukinya. Amin. Izinkan kami menikmati istana surga bersamanya. Sebab dialah yang pertama kali juga menempatinya. Amin ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al ayyamana ayyama Rasulillah wa layalana layala Rasulillah. Amin. Wahai Allah, melalui salawat kami kepada Nabi-Mu, jadikanlah setiap hari
kami sekeluarga merasakan kehadiran Rasulullah. Dan setiap malam berjumpa dengan Rasulullah serta mencium wangian Rasulullah. Amin ya Allah, amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma la taj'al hadha akhiral ahdi bi Rasulika sallallahu alaihi wasallam. Salli wa sallim. Wa in ja'altahu akhiral ahdi fa'awidna anhul jannah. Wahai Allah, melalui salawat Nabi kepada Nabi-Mu, kami memohon salawat kami ini bukan salawat yang terakhir kali. Amin ya Allah. Yang kami sanjungkan. Amin ya Allah. Tapi jika Engkau menghendaki salawat kami pagi ini adalah salawat yang terakhir, tak apalah ya Allah. Asalkan Kau ganti salawat itu dengan perjumpaan kami dengannya. Amin ya Allah. Dengan Rasulullah di dalam surga. Allahumma salli wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.